Dalam hujan rudal yang diluncurkan dari Iran, akan muncul sebagai petir besi, tembok yang tidak bisa ditembus yang dibutuhkan Israel, atau hanya sebagai sesuatu yang berbahaya. Percobaan ini bisa mengakibatkan banyak kehidupan baru-baru ini memaksa Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran untuk memberikan respon yang kuat terhadap Israel setelah pengeboman konsulat warga Iran di Suriah. Membebani sistem dari kubah besi, Iran meluncurkan lebih dari 300 proyektil untuk mengatasi kemampuan Israel. Meskipun sebagian besar rudal berhasil dicegat, beberapa di antaranya menghantam tanah. Terkadang, cukup bagi rudal untuk menghindari pertahanan musuh. Menjadi Amerika Serikat yang sudah dalam kondisi bencana, Iran yang terlibat siap untuk serangan balik apapun. Banyak negara lainnya juga sedang memilih sisi mereka. Dalam waktu singkat, mereka bisa meluncurkan rudal dari salah satu negara ini terhadap Israel, baik dari Iran maupun Gaza. Tentu saja, seluruh Timur Tengah berada dalam keadaan darurat sekarang, dan situasinya akan semakin panas. Meskipun ini adalah konflik langsung pertama, kedua belah pihak telah melakukan persiapan selama bertahun-tahun untuk saat ini. Dengan harga satu secangkir kopi sebesar $3,50, Israel mungkin akan segera menggulingkan rudal dan roket yang diluncurkan dari Iran dan Gaza. Ini adalah tingkat presisi dan efektivitas yang dijanjikan oleh sistem baru pertahanan udara Israel saat ini, yang merupakan sistem pertahanan udara paling populer dan maju di dunia, dikenal sebagai kubah besi. Sistem ini mencegat hampir semua rudal yang berani mengancam Israel dengan mereduksinya menjadi api buatan yang sederhana. Namun, itu hanya sebagian kecil dari apa yang bisa menjadi sistem pertahanan udara baru berbasis laser. Tapi, bagaimana cara kerjanya? Berapa jangkauan dan efektivitasnya? Dan sistem apa lagi yang akan melengkapinya? Pertahanan udara ke atom besi dan ke sinar besi. Jangan khawatir, di sini kami menjelaskan semuanya kepada Anda. Petir besi adalah hasil dari lebih dari 100 insinyur Rafael yang bekerja selama ribuan jam untuk merancang, membangun, dan menguji senjata laser yang sesungguhnya. Ujian pertama dari sistem berlangsung pada bulan Maret 2022 di Gurun Negev, di Israel Selatan. Sistem ini telah dikonfigurasi dan hampir siap untuk digunakan. Balok besi akan segera memiliki tugas mendeteksi, melacak, dan mengintersepsi mortir, roket, dan kendaraan non-udara yang sudah diawaki. Sejauh ini, dalam konflik ini, menurut angka dari kantor pemerintah Israel, kubah besi telah mencegat lebih dari 100.550 roket yang gagal dan jatuh ke Gaza, serta lebih dari 400 yang terkena dampaknya langsung di Israel. Ini menunjukkan bahwa kubah besi memiliki efektivitas antara 65 dan 70%. Jadi, jika konflik ini tidak segera diselesaikan, maka petir besi mungkin akan beroperasi dalam waktu singkat, menunjukkan semua kemampuan mereka. Nomor 3. Pengisi daya senjata dan peluncur tak terbatas. Rudal yang mematikan sekalipun dibatasi secara signifikan oleh peluru dan rudal. Begitu mereka tinggal tanpa amunisi, mereka lebih tidak berguna daripada pedang abad pertengahan, meninggalkan operator dalam situasi kekurangan. Ini tidak terjadi dengan ray besi karena tidak bergantung pada proyektil untuk menimbulkan kerusakan, tetapi dari energi yang disediakan oleh laser. Secara default, biaya operasi utama senjata revolusioner semacam ini hanya akan berupa tagihan listrik. Dengan sumber daya yang andal dalam keadaan siaga, balok besi sepenuhnya menghilangkan kebutuhan untuk memuat ulang artileri militer. Apa yang akan diberikan kepada pasukan pertahanan Israel adalah serangan tanpa batas dengan tembakan yang sangat efisien, menghemat waktu. Karena setiap detik di medan perang sangat berharga, hal ini pada akhirnya menyelamatkan nyawa. Kecepatan laser cahaya adalah bentuk energi cahaya. Sebenarnya, kata laser adalah akronim untuk amplifikasi cahaya oleh emisi radiasi terstimulasi. Untuk laser Iron Beam 150 kW, manfaat terbesarnya adalah Anda akan dapat bergerak dengan kecepatan perkiraan 180.000 m per detik yang merupakan kecepatan cahaya. Laser ini bersaing dengan senjata tercepat di alam semesta. Tanpa drone, rudal, mortir, atau pesawat tempur, tidak ada kemungkinan untuk mengatasi senjata ini, bahkan yang supersonik atau hipersonik. Karena alasan ini, petir besi dikatakan memiliki tingkat keberhasilan dan ketepatan yang sangat tinggi, mendekati 100% dalam hal menghancurkan target. Nomor 1. Kecerdasan petir besi adalah senjata pintar yang berkinerja paling baik, melakukan sebagian besar pekerjaan tanpa intervensi manusia. Ini sudah diharapkan, mengingat hampir tidak mungkin bagi seorang operator untuk mendeteksi dan menargetkan ancaman supersonik atau hipersonik dalam hitungan detik. Sinar besi adalah cukup otonom untuk mendeteksi, melacak,
dan menghapus ancaman. Fitur senjata ini adalah alasan mengapa Israel berencana untuk memiliki unit-unit balok besi ditempatkan di sepanjang perbatasannya, mencegah ancaman melintasi negara dan menjamin keamanan bagi orang Israel. Sinar besi juga dirancang untuk mengizinkan tentara sekutu Israel dilatih dan menyebarkan senjata dalam waktu singkat, yang diterjemahkan menjadi sebuah integrasi potret senjata di medan perang apapun. Tujuan pertempuran yang mungkin adalah untuk seharusnya Amerika Serikat, yang telah sangat terlibat dalam pengembangan sistem ini. Sebagaimana praktik semua sistem pertahanan udara Israel yang maju, petir besi tidak akan sendirian dalam perlindungan Israel. Ketika memasuki layanan, sistem ini akan bekerja bersamaan dengan serangkaian sistem yang telah melakukan pekerjaan yang cukup luar biasa selama bertahun-tahun untuk mencoba mendapatkan orang-orang Israel tidak melihat atau mendengar ledakan. Ini adalah yang paling kuat dari sistem pertahanan, gelombang David, yang dinamai berdasarkan cerita Alkitab dari David dan Goliat. Gelombang David adalah sistem pertahanan yang dibangun untuk menghancurkan ancaman, tidak peduli seberapa besarnya, termasuk pesawat, drone, rudal, jangkauan roket balistik taktis, dan rudal jelajah dengan jarak menengah hingga jauh. Gelombang David dikembangkan bersama oleh Rafael di Israel dan Ron di Amerika Serikat. Sistem ini dapat melawan ancaman sejauh 250 km dari jarak peluncuran rudal, dengan kemampuan untuk terbang dan bermanuver ke arah mereka dengan kecepatan hipersonik hingga 75. Gelombang David mulai beroperasi pada tahun 2015, terutama di Israel, dan sistem ini memiliki biaya satuan 1 Arrow 3 seharga jutaan dolar. Sama seperti David melawan Goliat, Panah 3 adalah rudal anti-pesawat hipersonik yang didanai, dikembangkan, dan diproduksi bersama oleh Israel dan Amerika Serikat. Tetapi, digunakan terutama oleh Israel, sistem ini beroperasi sebagai sistem pertahanan udara eksoatmosfer dengan jangkauan operasional dari 2.400 km. Ini berarti bisa meninggalkan atmosfer bumi untuk menghancurkan segala jenis ancaman yang masuk. Hal ini sangat penting, terutama terhadap rudal balistik antar benua, ICBM, yang sebagian besar waktu seharusnya terbang keluar angkasa terlebih dahulu dan kemudian menuju tujuan. Dengan kemampuan vektor dorong, kendaraan penghancur Arrow 3 dapat mengubah arah secara drastis untuk mencegah target yang dapat bermanuver. Arrow 3 telah beroperasi sejak 2017 dan telah membangkitkan minat internasional sejak saat itu. Jerman saat ini sedang dalam percakapan untuk membeli sistem ini dengan biaya 3,5 miliar dolar, tanpa meragukan salah satu perkembangan rudal pertahanan terbesar dalam sejarah Israel. Arrow 4 adalah kelanjutan dari Arrow 3, dan tidak mengherankan, hal ini belum terjadi dalam layanan. Namun, menurut pernyataan dari Kementerian Pertahanan Israel, Israel dan Amerika Serikat telah mulai mengembangkan sistem pertahanan rudal yang akan menggunakan sistem pencegat generasi berikutnya dan akan menggantikan Arrow 2 yang sudah tua. Layanan Arrow 4 sedang dikembangkan untuk mencegat ancaman jauh lebih canggih di masa depan, seperti rudal hipersonik yang dapat bermanuver. Sistem ini akan menjadi yang paling maju dari semuanya di dunia dan akan menyediakan lapisan pertahanan yang jauh lebih kuat untuk Israel dan rakyatnya. Kubah besi, tanpa meragukan, adalah yang paling populer dari semua sistem pertahanan udara Israel. Kubah besi dikenal luas pada tingkat internasional sebagai sebuah sistem pertahanan udara senilai 210 juta dolar, dirancang untuk mencegat dan menghancurkan roket serta proyektil jarak pendek, artileri yang diarahkan ke daerah berpenduduk di Israel. Sistem ini memperoleh status beroperasi pada tanggal 27 Maret 2011, dan hanya sebulan kemudian, ia mencegat rudal pertamanya. Iron Dome dapat beroperasi siang dan malam. Pada malam hari, dalam kondisi meteorologi yang merugikan, sistem ini merespon berbagai ancaman secara serentak dalam berbagai formasi pada jarak 30 km. Setiap baterai dari kubah besi umumnya membawa hingga 80 rudal pencegat tamir yang tersebar di 4 peluncur. Dengan 150 baterai ini, sistem ini bisa melindungi seluruh Israel. Pada akhir Oktober 2014, sistem Iron Dome telah mencegat lebih dari 10.000 roket dengan tingkat keberhasilan 80% dalam menghilangkan ancaman, yang telah lebih dari mengesankan dalam memastikan bahwa rudal dan roket tidak pernah menyentuh Israel. Tanpa keraguan, sistem pertahanan udara paling canggih Israel saat ini memiliki teknologi yang mutakhir. Sekarang, dengan kedatangan Iron Lightning, Israel bisa menjadi negara paling terlindungi di planet ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.